Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda sedang berbahagia menyambut 40.000 subscriber. Kembali kita keluarkan ini satu buah produk golok sembelihan premium yang pernah kita pakai. Saya pakai untuk sembelihan di RPH di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi yang memaharnya. Cuman sering saya sampaikan ketika malam terakhir. Jadi begini, di malam-malam Ramadan itu alhamdulillah saya bisa full, hampir full lah, bisa dikatakan full itu karena tidak absen sama sekali, kecuali saya sowan ke Yai Anis Jombang itu saya absen. Terus malam Jumat saya absen, tidak hadir karena paginya saya harus keluar kota untuk mengajar. Walaupun di rumah tidak bisa tidur, semalaman juga tidak tidur, ya cuma rebahan akhirnya. Karena sudah ritme kehidupan sudah berubah, malamnya jadi siang, siangnya jadi malam. Nah, tiap malam itu saya sembelihan di RPH beberapa ekor sendirian, sehingga di malam-malam terakhir yang orang bilang perpekan ya, perpekan itu nyembelihnya sapi monster, sapi jumbo dan banyak jumlahnya, yang biasanya menyembelih 2 ekor jadi 4 ekor, yang biasanya menyembelih 4 ekor jadi banyak, intinya banyak lah. Nah, itu saya persiapkan peralatan sembelihan yang benar-benar bisa diandalkan. Khususnya ini yang menjadi catatan, untuk sembelihan pergunakanlah pisau atau golok yang sampai selistisum, itu kuncinya. Meskipun sembelihan di RPH orang melihatnya gampang ya, sekali lagi saya tekankan, di RPH orang melihatnya gampang. Gampang itu dikelilingi atau dikawal oleh banyak tim,
dan peralatan yang memadai. Melihat gampang, berkomentar pun gampang, tapi pada kenyataannya yang saya alami, saya sendiri pemain idul kurban, saya datang ke RPH untuk belajar. Itu beda ketika bila kita sudah mulai berkurang ketajamannya, saya rasakan benar-benar ngoyo. Nah, disitulah ini saya katakan tidak banyak memakan korban, karena ketika perpekan malam 10 akhir Ramadan, ternyata banyak kawan-kawan yang datang, sehingga saya memberikan kesempatan kepada mereka. Sudahlah, saya dipaksa, ayo Pak, nyembelih Pak, ayo Pak, itu yang besar Pak. Saya sudah habiskan kayak gitu, karena saya merasa saya lebih gampang datang daripada mereka. Gitu. Kehidupan saya sudah puasa itu siklus sudah saya rubah malam melehan. Jadi mereka kerja, jadi kesempatannya lebih sulit. Nah, situ saya ini kalau tidak salah satu atau beberapa ekor ya, saya lupa ini. Ya kembali lupa lagi karena banyak sekali sembelihannya. Full brul klengkeng ya. Cakep banget motifnya. Modelnya seperti ini. Tutup bawah simit miting, sopal atas bawah dari tanduk kerbau bule. Terus selutnya dari tanduk kerbau hitam, peksinya dalam dipin kuningan tembus. Di sini dipin kuningan ngeplong buat tambahan aksesoris. Ini kalau dipakai untuk sembelihan sapi-sapi jumbo, ngatasi ini. Materialnya dari baja bohler K340. Kita ukur. 30,5 panjangnya. Di pangkal 3 cm, terlebar 3,4, ketebalan 4 mili, ketebalannya 4 mili menipis. Nah, diasah batu samton lah, ini dari pabrik, dari bengkelnya sudah seperti ini. Saya pergunakan waktu itu pas sapi jumbo banget ya, gede, sapi monster. Saya pergunakan gaya dorik, pegang tek, dorong dulu, cus, ditarik ke sini, ke belakang, ke arah kita, krus, sudah. Panjang enak dorik, panjang enak, mantep banget ya. Harus slis tisu. Kenapa? Ini untuk sembelihan. Kalau kepingin sembelihannya tidak ngoyo, sekali lagi, terus cepat prosesnya. Apalagi yang suka atau yang terbiasa dengan gaya tarik murni. Tarik murni itu kan wutuh seperti ini, ditarik, tidak digesekkan dulu untuk dorik. Kalau dorik itu lebih ringan. Kenapa? Karena waktu turun digesekkan, itu mata bilah dari ujung hingga separuh itu sudah ngebelah leher sapi. Terus lalu disempurnakan untuk leher tengah sampai atas, urat yang 2 itu dengan gaya tariknya itu. Jadi dorong ke bawah itu sudah dia ngebuka separuh seperti itu. Kalau tarik murni dari bawah narik ke atas itu masih wutuh, makanya terlihat ngoyo gitu, ngoyo. Oke, sekarang kita kasih tutorial cara supaya greges ya, tajamnya itu greges. Mana tadi kresek saya kok hilang tiba-tiba. Oh ini apa? Ini lupa terus saya mau ngasih tutorial yang ini supaya tajamnya itu tidak tajam halus. Untuk gaya tarik khususnya atau dorong tarik pakai langsol pada permukaan stroping, khususnya yang varian kuda atau varian sapi, dikasih langsol seperti ini. Cukup ya, sedikit saja, tidak terlalu sampai parah, tidak. Lalu disetropingkan seperti biasanya, nyudut antara 10 sampai 15 derajat di mata bilahnya saja. Ini berbeda dengan autosol ya. Kalau autosol dia membuat kinclong bilah jadi mirror, jadi ngaca kalau autosol. Tapi ke mata bilah dia licin dan tajam halus, cenderung licin. Bahkan kalau tidak bisa malah tumpul mata bilah itu ketika kena autosol saat membuat mirror. Seperti itu. Fungsinya kita lebih ke fungsional ya, lebih mending mana mirror tapi kurang tajam dengan yang hanya satin seperti ini. Ya ini semi mirror lah, tidak terlalu mirror ya, semi mirror. Tapi tajamnya greges banget gitu.
Nah, disetropingkan seperti biasa, lalu ditutup dengan disilangkan begini. Menstropingnya biasa gini, turun, naik gitu. Saat turun, posisi di atas, mata bilahnya itu menghadap ke atas. Posisi di atas, mata bilah menghadap ke atas, diturunkan set gini sampai pangkal. Lalu di bawah kita putar. Mata bilah menghadap ke bawah, posisi di bawah kita tarik ke atas. Dengan posisi nyudut 10-15 derajat. Ini seperti ini. Nanti kalau sudah terbiasa ya cepat dan diberi tekanan. Kalau sudah selesai, lalu ditutup. Dorong ke bawah, dorong ke atas, disilangkan. Ini. Seperti itu. Nah, kita coba sekarang di tisu. Harus bisa selis tisu kalau untuk sembelihan. Seperti ini. Pelan saja ya, biar tahu ketajamannya itu bagaimana. Dari pangkal set ini. Pelan saja. Lagi. Dari pangkal hingga ujung set. Digesekkan lewat saja sampai selis tisu. Ini ada telepon. Oh, pantesan. Telepon biasa. Kalau pakai data saya matikan ketika on air, ketika live gini. Tiba-tiba nyelonong aja telepon masuk. Oke, lanjut kita teskan. Nah, seperti ini. Kalau sudah ketajamannya selis tisu begini, insya Allah dipakai untuk sembelihan ihsan. Jadi harus selis tisu, jangan hanya di selis kertas. Kalau untuk sembelihan, bukan selis tisu itu bukan pamer-pameran ketajaman, tapi kita kepingin sembelihan kita yang bagaimana, ihsankah atau hanya sekedar pokoknya ya disembelih itu kan yang penting 4 urat putus ya, minimal 3 kan gitu. Jangan gitu, kita harus bisa benar-benar maksimal gitu. Semuanya memang kehendak Allah ya, untuk kesempurnaan ketajaman, kesempurnaan sembelihan itu pertolongan Allah dengan kita memohon dan berdoa. Tapi juga harus berusaha bagaimana mempertajam bilah kita, mempercepat proses sembelihannya. Seperti itu, mungkin mudah-mudahan dapat bermanfaat. Ini satu piece sebagai tasyakuran 40.000 subscriber. Tanyakan ke admin dan mudah-mudahan berkah. Akhiran wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.